Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, sahabat keluarga Sakinah Channel yang kami hormati, kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Pada pertemuan pertama kemarin telah kita sampaikan, kita bacakan biografi dari penulis kitab ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Baik jemaah sekalian, kita mulai membacakan hadis ini, yakni hadis pertama dari bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pada suatu hari aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal perbuatan bergantung daripada niat, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada atau untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitupun barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak dia dapatkan, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang dia niatkan. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan daripada hadis ini, jemaah sekalian, hadis ini adalah berhubung erat dengan persoalan niat. Rasulullah SAW menyatakannya itu karena di antara para sahabat Nabi SAW ketika mengikuti hijrah dari Mekah ke Madinah, ada yang semata-mata sebab terpikat oleh seorang wanita, yaitu Ummu Qais. Beliau SAW mengetahui maksud yang orang itu, lalu beliau bersabda sebagaimana yang dibacakan tadi. Kita bayangkan betapa anehnya orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita yang ingin dia nikahi. Sedangkan sahabat-sahabat beliau yang lain dengan tujuan menghindarkan diri dari amarah kaum kafir dan kaum syirik atau kaum musyrik yang masih tetap berkuasa di Mekah, hanya untuk kepentingan menyebarkan agama dan mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi ada satu sahabat yang hijrahnya dia niatkan untuk menikahi wanita, tapi sahabat lain hijrahnya untuk mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, karena niatnya sudah keliru satu sahabat tadi, maka pahala hijrahnya pun kosong. Lain sekali dengan sahabat-sahabat beliau yang lain, dengan keikhlasan hati dan bersusah payah menempuh jarak yang demikian jauhnya,
untuk menyelamatkan imannya, sehingga pahalanya pun sangat besar. Karena hijrahnya memang dimaksudkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Jemaah sekalian, kesimpulan dari hadis ini, yang pertama adalah niat menjadi keharusan dalam suatu perbuatan. Kemudian yang kedua, niat itu tempatnya dalam hati, sehingga tidak perlu dilafazkan dengan lisan. Dan tidak ada asar dari Rasulullah SAW maupun para sahabat, ya, tuntunan dari Rasulullah SAW maupun para sahabat yang niat itu dilafazkan. Karena memang niat itu dalam hati. Kemudian yang ketiga, amal-amal soleh harus disertai dengan niat-niat yang baik. Kemudian yang keempat, ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal. Sebab Allah Ta'ala hanya akan menerima amal yang diperbuat secara tulus dan benar. Tulus dalam arti amal itu dilakukan karena Allah, sedangkan benar artinya amal itu dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, amalan yang hukumnya mubah, maksudnya adalah amalan yang boleh dilakukan atau boleh tidak, seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Maka jika amalan ini disertai dengan niat agar kuat beribadah, serta bertakwa kepada Allah Ta'ala, atau agar kuat bekerja untuk bekal dalam melakukan ibadah bagi dirinya sendiri atau keluarganya, maka amalan tersebut akan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau tidak disertai dengan niat apa-apa, jadi amalan mubah tadi tidak disertai dengan niat apa-apa, misalnya hanya supaya kenyang saja, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Demikian jamaah sekalian, semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.